untuk wudhu ini bagian daripada syarat untuk tawaf, syarat sah tawaf. Adakah ulama yang mempertanggungjawabi bila dalam keadaan darurat orang itu haid, sementara dia harus kembali ke kampung halamannya dalam keadaan haid, dia belum bisa untuk tawaf ifadah. Apakah ada sakutan atau hukum yang berkaitan dengan ini daripada fatwa ulama? Terima kasih. Jadi bagaimana orang yang ketika dia haji? Orang yang ketika dia melaksanakan ibadah haji, maka jalanin aja semua rangkaian ibadah hajinya. Dari mulai dia niat ihram lagi enggak apa-apa. Baca talbiyah lagi enggak apa-apa, dapat ganjaran. Begitu. Pokoknya yang diingat larangan-larangan bagi orang enggak ada larangan baca talbiyah, maka baca aja. Wukuf di Arafah lagi enggak ada larangan wukuf bagi orang wukuf normal. Wukuf di Arafah. Lalu sodohor lah ada larangan, jangan sholat karena lagi begitu seterusnya. Mabit di Muzdalifah ya nggak ada larangan, ya kudu mabit. Lalu lontar jamroh nggak ada larangan, lontar jamroh. Begitu mabit di Mina, mabit begitu. Lalu kudu ada tawaf ifadah namanya. Ini bagaimana lagi nggak boleh lagi tawaf ifadah nih nggak boleh kudu tunggu ampe bersih. Begitu, kudu tunggu ampe bersih. Ini masalahnya bagaimana ini? Begitu. Jadi kalau udah bersih baru dia melaksanakan tawaf ifadah. Begitu maksudnya. Begitu. Sa'i sebetulnya enggak disyaratin suci. Sa'i cuman dulu tempat sa'i itu enggak di dalam masjid. Dulunya di luar masjid. Ya orang enggak apa-apa. Tapi akhirnya perluasan masjid, tempat sa'i di dalam masjid. Ujungnya enggak boleh. Gara-gara masjidnya. Begitu. Jadi bagaimana ketika dia tunggu dulu gitu sampai bersih. Bagaimana kalau kemudian ibarat kata kurang 2 hari baru lagi. 2 hari lagi pulang. Kan permasalahan. Itu yang disebut darurat tuh bakalnya. Sedang amennya biasanya seminggu umpamanya. Ini bagaimana ini? Belum tawaf ifadah. Hajinya enggak sah ini. Begitu. Karena tawaf ifadah rukun haji. Rukun haji niat ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, cukur. Begitu. Atau gunting dan tertib muqdamul arkan. Bagaimana ini dengan darurat ini? Belum tawaf ifadah, belum bersih juga. Maka bagaimana ini? Maka wis tawaf saja. Tawaf saja. Dalam keadaan tawaf saja. Mengikut daripada madhab Imam Abu Hanifah. Bahkan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah punya keterangan yang amat sangat luar biasa. Nggak usah dam-dam. Yang penting tutup rapat aja. Saya udah tulis dalam satu makalah tersendiri problematika perempuan haid terkait dengan tawaf ifadah. Saya tulis itu dalam buku manasik haji saya dalam berbahasa Indonesia. Bisa dibaca panjang lebar. Begitu tuh.
Saya terangin tentang berbagai madhabnya ngadepin ini persoalan. Maka tutup aja pakai softtek, begitu. Yang rapat terserah, mau yang anti kerut, anti bocor, ekstra panjang. Itu modelnya begitu. Apa Ustaz Ali? Ustaz, jangan dicatat. Ustaz Ali mencatat aja. Pokoknya tutup yang rapat, tawaf. Dah, begitu tuh. Sholat sunat tawaf, nggak boleh. Sholat, haram. Ini lagi juga sunat, mau ngapain? Ngejar sunat, ngerjain dosa. Sa'i. Dan tutup rapat. Dah sa'i. Cukur dah. Begitu. Rambutnya dipegangin. Nanti dirawat begitu maksudnya. Karena dalam keadaan men, nanti kalau udah suci waktu mandi disiram dah. Itu aja. Selesai dah dia. Karena waktu nggak ada nih. Bagaimana dengan tawaf wada pamitan bagi orang men mah tawaf wada gugur. Bagi orang men tidak ada tawaf wada. Begitu. Kalau maksain tawaf jadi dosa. Begitu. Bagi orang men, nggak usah tawaf wada. Orang yang men mah udah dari hotel aja dadahnya. Begitu. Dadahnya. Ini diantara solusinya karena waktunya nggak ada. Kalau waktunya ada, tunggu dulu, sampai rada bersih. Pokoknya singkatnya begini, orang men wukuf di Arafah segala macam jangan nangis. Itu yang paling pokok. Saya sering kalau udah musim haji, sering kali ditanya banyak kawan-kawan. Ada kawan-kawan asatid, ada kawan-kawan biasa jamaah majelis. Ada yang nangis, diomelin oleh pembimbing gara-gara men. Mau wukuf, men. Gitu. Marah tuh si pembimbingnya tuh. Ibu itu nelpon kita, nangis. Diomelin. Gua kata apa? Lu minum obat. Begitu. Dan habis dia tuh dimaki-maki dengan men. Dia bingung. Ini bagaimana? Kata kita nggak ngapa-ngapa bu. Orang men, udah jangan dengerin. Ibu percaya sama saya, ibu wukuf aja. Baca doa-doa tuh. Yang penting kan jangan baca kulhu tuh 1000. Kan ada saya kasih amalan tuh orang-orang. Suruh baca ini di Arafah, ayat Quran. Untuk qabul hajat segala macam. Ya yang Quran ya, pokoknya larangan men ingat-ingat. Yang nggak ada di larangan men kerjain aja. Ibu baca talbiyah, baca doa-doa, baca zikir. Diijabah, Allah ijabah. Walaupun men juga. Begitu, orang iblis saja bukan men lagi, kafir. Diijabah juga doa. Masa kita muslim kagak? Yang yakin, jangan takut. Tenang dah di airnya. Udah percaya, kalau ada apa-apa lagi tanya lagi. Tanya lagi, pokoknya jam 12 malam. Handphone tuh on. Ngadepin kawan-kawan kita jam 12 malam tuh jam 8 berarti di Arabnya. Begitu. Jadi udah bismillah aja. Pesan saya begini. Bagi perempuan ini pesan. Bagaimana kita ini ngadepin dengan haji yang bakal ada men dan seterusnya, karena haji ini masa cukup lama 40 hari. Masa kita ada di Arab, bukan masa hajinya. Masa kita proses rangkaian ibadah haji kita itu dari berangkat sampai pulang 40 hari lah di Indonesia begitu. Ini bagaimana ini begitu. Udah tawakal aja sama Allah, banyakin baca solawat. Begitu baca solawat, baca itu tuh, ya alimas sirri minna, la tahtiki sitra anna, wa afina wa amfuanna, wa kun lana haisukunna. Ya pakai bahasa kita aja Karang Tengah. Ya Allah tutupi aib dan kekurangan saya. Itu kalau sering baca-baca begitu tuh, itu biasanya men Allah takdirin kagamen dengan mohon tutupi aib dan kekurangan saya. Kan lebih gampang tuh ya kalau pakai bahasa Arab, yang alimas sirimina la tatiki sitra anna wa afina wa amfuana wa kunna haisukuna. Itu aja bolak-balik. Itu yang sudah Allah jaga. Udah beres rangkaian ibadahnya sampai bandara Jeddah, mau pulang baru men bol aja men, artinya udah pulang, udah beres. Itu yang sering kayak begitu. Tutupi aib dan kekurangan saya,
saya mau ibadah di Mekah, mau ibadah Madinah, begitu. Begitu. Di antara aib dan kekurangan tuh adalah ketika men kan kurang maksimal. Dengan men biasanya kita pengen tawaf sunat kagak bisa. Ya tapi masih amalan yang lain kan masih banyak. Intinya jangan terlalu stres. Kita orang mau jadi tamu Allah. Tamu Allah tuh Allah muliakan. Yang penting masuknya lewat pintu. Kalau tamu itu masuknya lewat jendela digebukin. Sebab itu namanya maling. Jadi berzikir saja, ta'alluq sama Allah, insya Allah pengalaman-pengalaman yang sudah daripada kawan-kawan majelis kita ini yang demen baca sholawat, minta sama Allah. Sebetulnya yang nanya tuh udah saya bagi juga sholawatnya, tinggal diamalin aja sama bini sama anaknya. Gitu kan, itu qolat hidayah udah saya bagi, nggak mau saya terangin di sini. Ustaz Ari bakal share lagi masalahnya. Begitu. Saya bagi tuh kawan-kawan kita yang haji tahun ini, mau haji ke sini. Begitu. Itu kan maknanya begitu dari yang ada. Saya tahu karena datang itu kan dia mewakili anak bininya ini. Begitu. Pasti minta ini nih. Kan kita bagi. Tinggal diamalin aja yang ada. Yakini insya Allah Allah ijabah. Itu aja. Wallahu a'lam.